walladzina yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tadi adalah pengantar bagaimana memanfaatkan, bagaimana berinteraksi dengan manual kehidupan, sekarang manusianya. Siapa orang yang bisa mengambil banyak manfaat dari manual kehidupan ini? Penuntun berjalan di atas jalan yang lurus ini. Ini tekanannya Buya Hamka. Kalau kamu ingin menggunakan Quran agar bisa berjalan di atas jalan yang lurus, katanya, begitu kira-kira penggiringan opininya, Anda harus punya kriteria. Ada 3 kriteria di ayat 2 ini. Mereka yang percaya kepada yang gaib, dan mereka yang mendirikan sembahyang, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. Ini bahasa beliau. Dalam tafsirnya saya baca, beliau mengatakan begini, 2 corak keimanan manusia berdasarkan ayat ini. 1, hanya mempercayai yang nampak. 2, mengimani sesuatu yang tidak terindra. Ini penafsiran beliau dari kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Kriteria untuk bisa menjadikan Quran menjadikan kamu berjalan di atas jalan yang lurus harus alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Tapi yang saya tangkap dari sekian banyak penjelasan, beliau mengatakan ada 2 corak keimanan manusia. 1, hanya mempercaya yang nampak. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jamaah rahimakumullah, saya mau informasikan, agama baru yang sedang marak di Indonesia ini adalah agama materialisme. Dalam sejarah hanya ada 2 agama, agama Allah dan agama nenek moyang. Sekarang agama nenek moyang di Indonesia ini sudah punya turunan baru yang namanya materialisme. Ukurannya semua materi. Keimanan yang kedua, mengimani sesuatu yang tidak terindra. Mengimani Rasulullah walau tidak melihatnya. Ada poin lain dari tafsir Buya Hamka yang ketiga, barometer keimanan dapat dilihat pada salat dan infak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu karenanya dijadikan 1 ayat. Buya Hamka menilai keimanan ghaib seseorang itu dilihat dari 2 sisi, secara gestur dan secara derma. Orang itu iman bil ghaib atau tidak? Jamaah rahimakumullah, saya setuju dengan statement ini, dan ini penting dan dalam sekali buat saya. Kalau mau lihat satu hari kenapa kita begitu terpengaruh oleh syahwat, ya, kalau satu hari kita begitu tunduk sama syahwat, apakah syahwat kekuasaan, syahwat perempuan, syahwat materi, kenapa kita begitu antusias ke sana? Biasanya karena adha'us shalah, makanya wattaba'us syahwat. Ini kaidah. Ini kaidah. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Orang-orang yang sholatnya sia-sia, orang-orang yang sholatnya tidak berbobot, orang-orang yang sholatnya tidak bernilai, maka gaya hidupnya ikut syahwat biasanya. Itu rumusannya. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Nah, Buya Hamka menjadikan salat dan kedermawanan sebagai simbol konkret yang pertama. Anda beriman kepada yang gaib atau tidak? Sudahkah bersedekah hari ini? Dan masihkah yang sedikit yang kau berikan dalam sedekahmu itu juga menjadi simbol keimanan kepada yang gaib?